Silakan masuk. Silakan duduk, Kak. Terima kasih. Gimana perasaan pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada sarapan belum, Kak? Sudah dong. Alhamdulillah. Tadi kalau boleh tahu sarapan apa nih? Masak telur aja deh. Masak telur ya. Iya. Sama dong. Aku juga tadi masak telur juga. Iya. Kalau boleh nih nanti salah kita ya makan bersamanya. Boleh. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Apa ya? Nongkrong. Nongkrong ya sama teman-teman Kak ya. Iya. Terima kasih ya Kak udah mau datang nyempatin waktu datang ke sini buat konseling bersama saya. Oke, saya senang Kakak mau berbagi dan mencari bantuan ke sini. Saya senang Kakak mau berbagi dan mencari bantuan untuk Kakak dan kami juga ya. Jadi kalau boleh tahu gimana perasaan Kakak? Sebetulnya saya agak nervous ya juga sih. Tapi saya memang ingin berhenti merokok. Cuman kayaknya susah banget gitu. Ya itu gak apa-apa Kak, itu memang hal wajar banget kok ya. Jadi di sini nih kami bakal bantu Kakak. Nah gimana caranya biar bisa berhenti merokok, jadi step by step ya Kak ya. Nah jadi di sini kami punya beberapa asas nih Kak. Ada asas kerahasiaan salah satunya. Jadi kakak jangan takut nih kalau mau berbicara apapun karena kalau melanggar asas itu. Jadi kami akan stop sampai di konseling ini saja, nggak akan sampai keluar-luar ya saya. Dan juga di sini kami juga ada asas keterbukaan nih. Nah, jadi saya harap kakak mau terbuka kepada saya juga terutama ya, biar kita bisa membantu mencari solusinya gimana dari permasalahan kakak. Gimana? Setuju? Baik. Oke. Oke Kak, sekarang kita masuk ke sesi konselingnya ya. Gimana Kakak udah siap? Atau belum nih? Siap-siap. Oke. Jadi ada beberapa hal yang mau aku tanyakan nih untuk memahami situasi Kakak ya. Jadi kalau boleh tahu sejak kapan Kakak mulai merokok? Mulai dari semester 2 sih. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu awal-awalnya tuh ikut-ikutan doang sama temen. Terus jadi kecanduan gitu. Oke, mulai dari semester 2 ya Kak ya. Nah, berapa batang Kakak bisa habiskan untuk perharinya? Biasanya 3 sampai 5 batang gitu. Kalau lagi stres malahan lebih dari itu sih. Oke, dalam situasi apa saja nih kalau Kak biasanya merokok? Bisa coba ceritakan Tadi sih habis sarapan merokok. Biasanya sih habis makan, terus kalau lagi ngerjain tugas yang susah atau kalau lagi ngobrol sama teman di kantin, kayak udah jadi kebiasaan gitu. Oke. Apa yang Kakak rasakan nih sebelum merokok? Dan bagaimana perasaan Kakak nih setelah sudah merokok nih? Sebelumnya biasa saja, merasa tenang gitu, bosan atau pengen relax saja. Tapi setelah merokok sih kayak lebih tenang, tapi kadang juga merasa bersalah sama diri sendiri gitu. Oke, terima kasih Kakak sudah mau terbuka dengan saya. Sekarang saya mau bertanya nih, apa Kakak udah punya rencana belum untuk berhenti merokok nih? Iya Bu, saya ingin berhenti merokok dan saya siap untuk itu. Oke, bagus sekali ya Kak ya, punya motivasi yang besar ya untuk berhenti merokok. Jadi di sini saya juga punya beberapa pertanyaan, bisa Kakak jawab ya. Sudah? Ya. Terima kasih ya Kak, saya ambil ya. Baik, Kak Isian. Sekarang mari kita telaah nih ya bersama pola pikir Kakak dan perilaku merokok Kakak nih. Nah, dalam CBT kita percaya bahwa pikiran, perasaan
perasaan dan perilaku itu saling terhubung nih Kak. Nah, jadi coba kita identifikasi nih ya. Apa pikiran yang muncul saat Kakak ingin merasa merokok? Biasanya saya mikir, capek banget nih, keburu kebutuhan suatu rileks kayak gitu. Atau sekali saja nggak apa-apa gitu. Nah, kadang juga kalau nggak merokok nanti nggak bisa fokus untuk melakukan suatu hal. Oke, bagus ya Kak ya. Kamu bisa mengidentifikasi nih pikiran-pikiran. Sekarang mari kita lihat beberapa pikiran ya yang benar-benar akurat ini. Misalnya kayak yang tadi, kalau nggak merokok nanti nggak bisa fokus. Apa ini selalu benar? Apa pernah nggak kamu fokus tanpa merokok? Sebelumnya pernah sih, waktu puasa kemarin saya kan nggak merokok dari pagi sampai maghrib. Tapi tetap bisa ngerjain yoga, cuman rasanya kayak ada yang berbeda. Oke, nah itu sangat bagus ya. Jadi ternyata kakak ini bisa nih fokus tanpa merokok. Nah kayak yang seperti kakak tadi bilang, kayak ada rasa yang kurang itu wajar, karena tubuh itu sudah terbiasa ya karena merokok tadi. Jadi mari kita buat diagram sederhana untuk memahami siklus ini ya. Di sini saya sudah sediakan beberapa diagram. Jadi kita buat contoh bersama ya Kak ya. Nah, jadi di sini bisa tulis. Menurut kakak nih, situasi pemicu dari hal tersebut apa nih? Kan misalnya nih, tugas sulit ya. Tugasnya sulit banget nih. Tugas sulit. Nah, pikiran otomatisnya apa menurut kakak? Apa ya? Sulit, butuh rileks gitu. Oke, butuh rileks ya. Butuh rileks. Dari pikiran otomatis tadi yang katanya butuh rileks itu perasaan kakak apa nih? Tegang mungkin. Tegang, ya. Cemas bisa jadi. Ya, cemas atau yang lain sebagainya ya. Nah, dari hal ini muncul perilaku kakak nih yang tadi apa? Merokok. Benar sekali. Dari merokok ini kakak bisa tahu nggak konsekuensinya apa? Merasa tenang tapi bersalah. Ya, benar sekali. Kakak merasa tenang, tapi juga merasa bersalah. Ya. Merasa bersalah. Nah, jadi kita tahu ya sekarang dari situasi pemicu kakak ini merokok itu dari pikiran otomatis negatif tadi nih, butuh rileks ya. Jadi yang kita harus ubah ini apa kalau menurut perilaku? Ya bisa juga perilaku, karena perilaku itu dari pikiran ya. Oke, sudah paham ya Kak ya? Oke, sekarang kita lanjut Kak. Nah, sekarang kita akan bekerja sama mengembangkan strategi untuk membantu kamu berhenti merokok. Pertama, mari kita identifikasi motivasi kuat kamu. Kenapa kamu ingin berhenti merokok? Saya pengen sehat, terus juga sehat itu mahal. Uang jajan saya lumayan terkuras karena merokok. Plus juga orang-orang tua kalau tahu pasti sedih banget gitu. Motivasi yang kuat ya Kak. Mari kita buat rencana bertahap nih. Ya, jadi dalam CBT itu kita akan fokus pada perubahan pola pikir dan juga mengembangkan coping skill yang sehat. Nah, jadi ada beberapa strateginya nih ya. Ini kita pertama-tama itu ubah pola pikir negatif kakak dulu ya. Jadi pola pikir lamanya itu kalau nggak ngerokok nggak rileks. Nah, kita ubah nih dari pola pikir yang baru. Misalnya nih, ada banyak cara lain loh untuk rileks yang lebih sehat. Bisa diulangin Kak? Kalau nggak ngerokok ada cara nggak bisa rileks.
Ya, pikiran barunya. Pikiran barunya lebih ke ada banyak cara lain untuk relax lebih sehat. Oke, bagus sekali. Nah, kita kasih contoh lain ya. Nah, tadi kakak bilang sekali aja nggak apa-apa. Nah, kita ubah nih pola pikirnya jadi setiap batang rokok membawa saya menjauh dari tujuan sehat saya. Oke, bisa diulangi kak? Sekali aja nggak apa-apa. Kalau pola pikir barunya, setiap batang rokok membawa saya menjauh dari tujuan sehat saya. Oke, bagus sekali kak ya. Nah, oke selanjutnya kita ada beberapa hal nih untuk mengatasi stres dan juga relaksasi bisa, dan ada untuk membangkitkan fokus kakak nih. Jadi kalau untuk mengatasi stres kakak nih, kakak bisa di rumah nih ya, bisa melakukan teknik pernapasan dalam, jalan-jalan sebentar, atau juga stretching nih kayak lari-lari kecil gitu ya. Nah, kalau untuk relaksasinya kakak tuh bisa mendengarkan musik, minum teh hangat, dan juga chat dengan teman, chat dengan bestie nih ya, kan bisa ngurangin stres ya kalau chat dengan bestie. Nah, kalau untuk lebih fokusnya, kakak bisa break sebentar dengan aktivitas fisik ringan dan juga minum air putih. Nah, jadi juga selanjutnya di sini ada manajemen pemicu nih. Jadi biasanya kan kakak tuh kalau habis makan tuh langsung rokok nih ya. Nah, bisa diganti langsung sikat gigi atau makan permen mint, bisa nyegerin mulut. Kalau kata orang-orang kan nggak ngerokok nih, jadi mulutnya tuh pahit gitu ya, asam-asam gitu. Nah, bisa diganti dengan makan permen mint. Lalu kalau stres ngerjain tugas tuh bisa atur break nih kak, tapi tanpa merokok ya. Nah, kalau di kantin nih bareng teman-teman, diharapkan kakak bisa pilih tempat duduk di area non smoking. Gimana kak? Ya baik. Oke, jadi Kak Zean, mau nggak kita coba praktik pernapasan sekarang? Ini bisa jadi alternatif kakak kalau saat tegang nih. Boleh. Boleh, oke ya. Jadi hitungannya nih 4 hitungan tarik nafas, tahan di 4 hitungan, dan juga hembuskan dari mulut di 6 hitungan. Oke, kita mulai kak. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan perlahan. Oke, lagi, sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan perlahan. Oke, gimana perasaannya kak? Wah, terasa lebih tenang ya Bu. Iya, bagus dong ya. Ini bisa kakak gunakan untuk sebagai pengganti rokok ya. Sekarang kita bisa buat rencana bertahap. Bisa kak? Oke, jadi di minggu pertama sampai kedua itu kurangi menjadi 2 batang per hari. Nah, identifikasi pemicu utamanya nih kayak yang tadi stres gitu ya, gara-gara tugas jadi pengen ngerokok gitu. Jadi bisa dikurangi ya kak. Dan di minggu ketiga dan keempat kurangi menjadi 1 batang per hari kak. Nah, sesekali juga praktik coping skill yang tadi saya bicarakan kayak jalan gitu, minum teh, atau juga teknik pernapasan tadi. Nah, di minggu ketiga kakak bisa berhenti total nih, coba-coba berhenti total. Dan minggu ke-6 dan ke atasnya itu bisa menjadi pencegahan gitu ya, jangan sampai kakak terulang lagi gitu, relapse gitu ya. Nah, gimana kak? Oke. Oke. Nah, untuk memastikan rencana ini berhasil, kita perlu membuat sistem tindak lanjut yang baik. Di sini saya bakal memberikan beberapa tools nih ya, diary. Nah, di sini saya udah, di sini ada
catatan bisa kakak catat setiap kali kakak mau merokok ya. Nah, di sini kan ada waktunya, ada situasi pemicunya, ada pikiran yang muncul, perasaan dan sebelum dan sesudah merokok, dan juga alternatif coping yang bisa kakak isi ya di rumah nanti, bisa dibawa juga pulang. Terus, jadi biar kakak semakin semangat nih ya untuk berhenti merokoknya, bisa juga di reward system ya. Bukan cuma pacar nih kak yang bisa jadi reward system ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kakak setiap hari tanpa merokok bisa membeli makan favorit, atau seminggu tanpa merokok bisa nonton film di bioskop, atau juga sebulan tanpa merokok nih beli sesuatu yang sudah lama kakak inginkan, karena kan duitnya tadi untuk beli rokok ditabung jadi lebih banyak untuk digunakan gitu. Nah, jadi kita akan ada perjanjian nih, kalau misalnya di sebulan tanpa merokok kakak mau apa nih yang yang benda atau apapun yang kakak inginkan. Mungkin beli hal-hal yang mungkin yang belum sampai kemarin bakal dibeli lagi. Ya misalnya apa nih? Contohnya mungkin pengen menjadi cewek pemulung gitu ya, beli sepatu mungkin atau apa gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kakak sebulan tanpa merokok, saya bakal beliin kakak sepatu yang kakak inginkan nih sebagai rewardnya. Gimana? Boleh. Oke. Nah, terus ada support system. Seperti saya katakan tadi, selain pacar nih kak, teman juga bisa menjadi support system. Jadi rencana kita ini bisa kakak bicarakan dengan 2 atau 3 teman kakak yang suportif nih, biar semakin semangat gitu ya. Dan kakak bisa minta mereka untuk mengingatkan kakak dan juga mendukung kakak nih biar semakin semangat. Lalu sekarang kan ada gadget ya, jadi banyak nih sekarang ada grup online komunitas perokok yang ingin berhenti merokok. Nah, kayak bisa masuk ke situ. Nanti saya share linknya ya, biar kakak bisa masuk di grup itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penjadwalan ya kak ya. Nah, jadi di minggu kedua nanti atau 1 minggu lagi kita akan evaluasi di minggu pertama ya, seperti rencana kita tadi. Nah, kita bakal evaluasi nih udah ngurangin berapa batang rokok atau gimana gitu ya. Di minggu ketiga atau 2 minggu kemudian nanti kita akan melakukan evaluasi kemajuan. Dan minggu keempat itu ada 1 bulan kemudian nanti itu bakal ada evaluasi hasilnya nanti. Gimana Kak Zian, perasaanmu tentang rencana ini? Apa menurutmu yang paling susah nih? Saya optimis sih, tapi yang paling susah kayaknya kalau lagi stres banget gitu. Soalnya udah relax gitu langsung pengen merokok. Oke, itu normal ya Kak ya. Nah, untuk itu kita ada emergency coping plan. Nah, di sini saya punya beberapa kartu nih. Ada namanya kartu stop. Di sini itu artinya berhenti sejenak, jangan langsung ambil rokok. Ada breathe di sini, jadi lakukan teknik pernapasan 5 kali. Ada juga di sini ada think. Jadi ingatkan diri nih, ini hanya sementara, saya bisa atasi tanpa rokok, misalnya gitu ya. Dan lakukan satu aktivitas alternatif, misalnya jalan, minum air, atau juga chat teman. Chat juga boleh kok. Dan juga terakhir di sini ada reward. Beri apresiasi pada diri sendiri karena berhasil melawan keinginan. Oke, Kak Z, saya akan berikan kartu kecil ini yang berisi emergency plan. Selalu bawa ya. Dan ingat, kalau ada urgensi atau kamu merasa paling sulit, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baik Bu, terima kasih. Saya merasa lebih percaya diri sekarang. Ada rencana yang jelas dan kenyataan bisa saya jalani. Oke, bagus sekali. Ingat,
Berhenti merokok adalah proses, bukan event satu kali. Kalau ada slip atau relapse, ini bukan berarti gagal total. Yang penting kita evaluasi dan kembali ke rencana. Oke, jadi minggu depan itu kita fokus pada minggu pertama itu mengisi diary merokok setiap hari. Yang kedua praktik teknik pernapasan 3 kali sehari, bisa juga 5 kali sehari. Dan ketiga, kita mencoba 1-2 alternatif topping setiap hari. Dan yang terakhir itu mengonsumsi menjadi maksimal 2 batang per hari. Baik, gimana menurutmu? Baik. Oke. Baik Kak Z, untuk pertemuan selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, 1 minggu lagi di hari Jumat ya. Saya harap kamu melakukan apa yang kita rencanakan pada hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.